بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam kepada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai lagi pembahasan kita atau memulai kajian kita, sebagaimana tadi telah diingatkan oleh Akh Tommy, sebenarnya menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan ini salah satu sebab-sebab yang dianjurkan dalam syariat Islam. Apa dalilnya? Bahwasannya menjaga kesehatan sebelum datangnya sakit itu disyariatkan dalam Islam. Dalilnya, salah satu dalil adalah hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Man tasabbaha bisabatamri ajwa lam yusibuhu." Kata Rasulullah SAW, barang siapa di pagi harinya makan kurma ajwa 7 butir, maka dia tidak akan tertimpa racun dan tidak tertimpa sihir. Dari mana sisi pendalilan bahwasannya ini hadis menunjukkan kita harus menjaga kesehatan sebelum penyakit itu datang. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan man tasabbah, barang siapa di pagi hari makan 7 butir, dia tidak akan terkena sihir dan racun. Pertanyaannya, sihir dan racun sudah kena belum dia? Belum. Kenapa dia makan 7 butir? Agar tidak terkena sihir dan racun. Berarti menjaga kesehatan sebelum datangnya penyakit itu dianjurkan dalam Islam dan diajarkan dalam Islam. Maka di sini saya ingatkan kembali kepada ikhwan dan akhwat, pertama untuk tetap menggunakan masker. Adapun saya nggak pakai masker ya, karena nggak mungkin bicara. Yang kedua, jaga jarak. Yang belum punya masker, tolong teman-teman panitia diberikan masker. Ya, boleh dilihat. Teman-teman kita yang datang belum punya masker, boleh dibagikan masker di pintu jika ada maskernya. Ya, dicek juga suhu panasnya, sebagaimana protokol yang diinginkan pemerintah. Kemudian duduk, jaga jarak. Insyaallah kita akan membahas kajian kita hari ini tentang pemuda yang beruntung. Kalau kita berbicara tentang untung, tentang rugi, kita harus tahu dulu sebenarnya konsep untung rugi itu apa. Kadang orang bilang yang beruntung itu adalah orang yang usahanya maju. Atau sebagian orang mengatakan orang yang beruntung itu orang yang dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari dunia. Itu benar, itu nggak salah.
itu konsep keberuntungan yang benar, kesuksesan benar. Tapi seorang muslim harus punya konsep yang lebih tinggi dan lebih besar daripada itu tentang yang dikatakan berhasil. Siapa sih orang yang berhasil itu? Siapa sih orang yang beruntung itu? Di dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, ketika Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Atadru ma muflis?" Hadis ini riwayat Muslim. Rasulullah berkata, tahukah kalian siapa orang yang muflis? Muflis itu artinya bangkrut, lawan daripada untung. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, al-muflis man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang rugi itu orang yang enggak punya dirham, enggak punya uang, wala mata', enggak punya barang apapun, enggak punya barang, bangkrut. Rasulullah mengatakan, inna muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salat was saum was sadaqah wa qad syatama hadza qadafa hadza wa akhadha mala hadza wa safadi ma hadza. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang nanti di hari kiamat, dia membawa salatnya, membawa puasanya, membawa zakatnya, tapi dia telah menzolimi orang lain, tapi dia telah mencela orang lain, dia telah menumpahkan darah orang lain. Maka kata Rasulullah SAW, dia akan diambil kebaikan-kebaikannya oleh orang yang telah dia zolimi. Hatta idza faniyat ma'alaih, sampai telah habis apa yang ada pada dia, amal solehnya udah habis, fa ukhida bidzanbih, maka dia akan mengambil dan memikul dosa orang lain. Faturihat finnar, lalu orang ini dicampakkan ke neraka. Ini orang yang bangkrut. Jadi bangkrut menurut Rasulullah SAW itu bukan orang yang gak berhasil dalam dunia, bukan. Kalau kita beranggapan bahwasannya bangkrut atau rugi itu orang yang gak berhasil dunia, kita akan kagum dengan orang-orang kafir. Kalau bangkrut itu kita anggap adalah orang yang tidak mendapatkan kedudukan, kita akan kecewa, atau mungkin sebagian orang akan merasa kalah dengan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasannya seorang muslim itu bangkrutnya dia ketika akhiratnya dia hancur. Itulah orang yang bangkrut. Jadi walaupun dia memiliki harta yang banyak, memiliki kesuksesan, memiliki kebesaran nama, atau memiliki apapun yang dia miliki dari dunia, tapi ternyata hubungan dia dengan Allah hancur. Salatnya rusak, puasanya rusak, maksiatnya banyak. Inilah orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, orang yang akhiratnya rusak. Dari inilah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang bahwasannya seorang muslim itu fastabiqul khairat. Berlomba kita. Boleh berlomba. Berlomba dunia boleh Ustaz? Boleh. Berlomba dunia tapi bukan menjadi perlombaan tujuan utama kita. Tujuan utama kita perlombaan adalah perlombaan akhirat. Maka Allah mengatakan wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Allah, hendaklah untuk akhirat kita berlomba. Berlomba kita untuk akhirat, bukan berlomba kita untuk dunia. Kalau kita berlomba untuk dunia, mungkin orang-orang selain Islam dia akan berlomba untuk dunia dengan cara-cara yang curang. Halal bagi mereka riba, halal bagi mereka menipu. Apa sih yang menahan mereka untuk tidak menipu? Bukan agama yang melarang mereka. Mereka menghalalkan darah dan harta selain golongan mereka. Lalu apa yang menghalangi mereka tidak menipu? Etika, adab. Bukan karena agama. Kalau kita berlomba dunia untuk mereka, bukan kita katakan kalah, tidak, kita bisa menang. Tetapi perlombaan dunia ini bukan menjadi kesuksesan dan ukuran kesuksesan dan keberuntungan seorang. Tapi keberuntungan dan kesuksesan seorang ketika dia semenjak mudanya, masa mudanya dia dapat
menggiring dirinya di atas ketaatan, inilah orang yang sukses. Ketika dia sudah tua, atau sebagian orang sudah tua, baru dia bisa menggiring dirinya di atas ketaatan, itu baik. Tapi itu lebih mudah daripada anak muda yang dia bisa menggiring dirinya semenjak mudanya di atas ketaatan. Maka itu Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, Allah kagum dengan seorang pemuda. Kagum dengan seorang pemuda yang bagaimana? Laisa lahu habwa. Yang tidak ada, dikatakan para ulama, tidak ada bagi dia syahwat dunia. Bukan berarti dia tidak punya syahwat dunia sama sekali, bukan. Maksudnya dia bisa mengontrol dirinya untuk syahwat dunia. Allah kagum dengan orang seperti ini. Dia masih memiliki tenaga yang kuat, yang mendorong dia untuk maksiat, tapi dia tahan maksiatnya. Dia masih memiliki fisik yang bagus, karena fisik yang bagus mudah mendorong seorang untuk melakukan kemaksiatan, tapi dia tetap taat kepada Allah. Dia memiliki tenaga, dia memiliki waktu, dia memiliki fisik, tapi dia jaga dirinya untuk di atas ketaatan. Ajaban amril mu'min. Allah kagum dengan orang seperti ini. Inilah orang yang sukses. Tapi orang yang kalah, orang yang tidak sukses adalah orang yang dia menjadikan masa mudanya dimanfaatkan untuk menjauhkan diri kepada Allah. Dia tidak sukses dalam menaklukkan nafsunya. Maka kesuksesan atau keberhasilan atau keberuntungan, itu keberuntungan ketika seorang muslim bisa mendekatkan diri kepada Allah. Biarkan mereka mengambil dunia mereka. Biarkan mereka membalap kita dengan dunia mereka. Biarkan mereka berbangga dengan dunia mereka. Tapi selama mereka tidak punya akhirat, kita tidak akan pernah kagum dengan dunia mereka. Selama akhirat kita lebih baik daripada mereka, selama hubungan kita dengan Allah lebih baik daripada mereka, maka kita tidak pernah terkalahkan. Kita lebih beruntung daripada mereka. Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah. Semua teman-teman pasti pernah dengar Bilal bin Abi Rabah. Apa yang dia miliki dari dunia? Maaf. Dari fisik, maaf, dia orang Afrika. Yang notabene banyakkan orang tidak menganggap itu adalah fisik yang bagus. Dari strata sosial, dia bekas budak. Dari strata ekonomi, dia cuma budak yang dilepaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dia punya? Nggak punya apa-apa. Bilal bin Abu Rabah. Tapi ternyata baginda Rasulullah SAW pernah mendengar terompah sendalnya di surga. Adakah orang yang pernah didengar terompah sendalnya di surga oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah datang kepada Bilal? Ya Bilal, aku dengar terompah sendalmu di surga. Kesuksesan telah menapaki dirinya di surga. Itu sukses yang benar. Kalau orang manusia menganggap dan orientasi pandangannya dunia, mungkin Bilal nggak punya apa-apa. Apa yang dimiliki Bilal? Orang kaya? Bukan. Dia budak. Status sosial, dia bukan orang Arab. Bahkan dia budak dan dia dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ternyata dia orang yang Rasulullah SAW katakan terompahnya terdengar di surga. Sampai Rasulullah SAW bertanya, ya Bilal, apa yang kau amalkan? Perhatikan ini. Perhatikan. Saya mau tanya pada teman-teman. Ketika Rasulullah tanya kepada Bilal, ya Bilal, apa yang kau amalkan? Pertanyaan di sini Rasulullah tidak tahu tentang amalkah atau Rasulullah ingin merinci amal apa yang kau lakukan? Paham maksud saya? Orang bertanya ada dua. Bertanya tidak tahu sama sekali atau bertanya ingin memperjelas. Ya Bilal, amalan apa yang kau amalkan sehingga terompahmu terdengar di surga? Kalau pertama, pertanyaan yang tidak tahu sama sekali, nggak mungkin Rasulullah nggak tahu. Karena dia sumber ilmu. Berarti bertanya di sini untuk apa? Untuk memperinci amal yang mana yang kau lakukan. Itu sebenarnya. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat. Timbul pertanyaan di sini. Apakah Bilal melakukan ini, melakukan sholat 2 rakaat setiap wudu, hanya dia karang sendiri?
atau karena diajarkan Rasulullah SAW? Salat 2 rakaat setelah wudu, hadisnya banyak. Jadi sangat salah kalau ada orang mengatakan ini dalil bahwasannya boleh beramal tanpa bimbingan Rasulullah. Kalau dia katakan ini dalil bahwasannya boleh beramal tanpa bimbingan Rasulullah, berarti seolah-olah mengatakan Rasulullah nggak tahu amalan Bilal. Yang benar, bagaimana yang benar pemahamannya? Rasulullah SAW tahu semua amalan soleh, tapi Rasulullah sedang merinci amal apa yang kau lakukan. Maka Bilal mengatakan, aku melakukan sholat 2 rakaat setiap habis wudu. Apakah sholat 2 rakaat setiap habis wudu menjadi perkara yang baru yang diada-adakan Bilal? Tidak. Hadis Utsman bin Affan dalam Bukhari Muslim, hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, man tawadda fa ahsana wudu thumma yusalli rakaatain lam yuhaddits fihi ma nafsah. Barang siapa yang berwudu dan memperindah wudunya, kemudian sholat 2 rakaat dan tidak berbicara dengan dirinya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Hadis ini menunjukkan, hadis yang kedua riwayat Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, menunjukkan bahwasannya sholat 2 rakaat sudah ada dalilnya dari Rasulullah. Kemudian Bilal mengamalkannya, lalu Rasulullah bertanya, bukan karena Bilal mengarang amalan, tapi Rasulullah ingin merinci amalan Bilal itu apa. Bilal bin Abi Rabah, contoh lain, banyak kalau kita mau mengambil contoh. Sahabat, kalau para sahabat banyak. Di antaranya juga Uwais Al-Qarni, Masya Allah, pemuda yang tidak pernah ketemu Rasulullah. Dia belum pernah ketemu Rasulullah, Uwais Al-Qarni. Bahkan para sahabat gak pernah ketemu dia. Tapi Rasulullah sudah kabarkan bahwasannya nanti akan ada orang yang bernama Uwais dan dia datang dari Qarn. Qarn itu dari Yaman. Dia memiliki ibu dan dia sakit, kemudian Allah sembuhkan sakitnya kecuali hanya sedikit atau sekitar jempol sakitnya di kulit yang putih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang bertemu dengan dia, minta ampunlah kepada Allah dengan doanya. Uwais Al-Qarni. Coba dilihat Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni secara status dia seorang yatim. Dalam riwayat dikatakan dia itu cuma penggembala kambing. Kambingnya juga bukan punya orang, bukan punya dia, punya orang. Gak punya bapak. Secara fisikis dia itu memiliki penyakit belang-belang putih dan hitam. Apa yang dia miliki dari dunia? Gak ada. Tapi ternyata nama dia sudah tercatat di langit sebagai orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar, Umar, sahabat yang mulia, itu kalau setiap datang orang-orang dari Yaman selalu tanya, ada gak di antara kalian Uwais? Selalu tanya. Sampai suatu hari dikisahkan, Uwais sedang bergembala di dekat-dekat Arafah, membawa kambingnya, lalu Uwais duduk. Dan Umar datang kepada dia dan bertanya, Mas Muk, siapa namamu? Dia nggak sebutkan namanya, dia sebutkan kunyahnya. Kata Umar bin Khattab, aku tanya namamu bukan kunyahmu. Dia katakan aku Uwais. Ditanya lagi sama Umar, apakah engkau punya ibu? Iya, ibu. Apakah engkau dulu sakit? Iya. Kemudian Allah sembuhkan padamu? Iya. Coba tunjukkan padaku mana yang titik yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisa sedikit itu. Ditunjukkan di punggungnya, maka Umar ketika itu senang sekali. Dalam sebuah dikatakan sampai hampir Umar menciumnya. Dikatakan engkaulah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mohonkan kepada Allah agar Allah mengampuni Umar bin Khattab. Subhanallah. Umar bin Khattab minta ampun kepada Allah melalui lisan Uwais Al-Qarni. Apa amalan Uwais Al-Qarni? Ternyata Uwais Al-Qarni cuma punya amalan, satu amalan, yaitu birru walidah, bakti sama orang tuanya. Inilah orang yang sukses. Jadi kita, seorang pemuda muslim, harus punya pemikiran sukses yang benar, agar kita tidak bergelut dalam sesuatu yang salah. Kalau kita salah berpandangan tentang keberhasilan, tentang keberuntungan, tentang kesuksesan, maka akan salah pula apa yang kita lakukan. Ketika ada orang menganggap bahwasannya kesuksesan itu ketika dia diakui sebagai orang yang tercantik.
Di pikiran dia, di benak dia, di pandangan dia, di dalam dirinya, dia anggap bahwasannya kesuksesan itu adalah ketika dia menjadi orang yang dianggap tercantik. Apa yang dilakukan? Dia habiskan tenaganya, dia habiskan waktunya, dia habiskan uangnya, dia habiskan pikirannya hanya untuk mendapatkan itu. Padahal dia sadar atau dia tahu tidak tahu, sadar tidak sadar, kecantikan akan hilang dari dia. Ada sebagian orang juga menganggap kesuksesan itu bahwasannya harta yang berlimpah, banyak uang, bangga, dibanggakan di hadapan teman-temannya. Sehingga ketika dia berkumpul dengan teman-teman, dia bercerita bahwasannya aku punya ini, punya ini, punya ini. Sehingga dia tinggalkan sholatnya. Dia nggak tahu yang halal dan yang haram. Dia nggak tahu yang benar dan yang salah. Dia anggap dia sukses, padahal sebenarnya itulah orang-orang yang rugi. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Orang yang rugi adalah orang yang di hari kiamat nanti datang dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, tapi ternyata semua amal solehnya dia hadiahkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Ternyata ketika dia berusaha, usahanya dengan zalim. Ketika dia berdagang, dagangnya dengan curang. Ketika dia bekerja, bekerjanya dengan menghasad, atau dengan dengki, atau menjatuhkan orang lain, atau dengan memfitnah. Puasa dia, sholat dia, zakat dia, amal soleh dia akan dia hadiahkan kepada orang yang pernah dia zalimi. Itulah orang yang bangkrut. Walaupun di mata manusia dia sukses. Disebutkan dalam Quran, kita akan menyebutkan beberapa dari ayat di Quran tentang Allah menyebutkan kriteria-kriteria orang yang beruntung. Allah sebutkan di Quran. Ya. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Siapakah mereka orang yang beruntung? Al-A'raf 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu, atau sebelumnya Al-A'raf bilang walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Di surat Al-A'raf 157, dari mulai surat awal sampai akhir surat, Allah menceritakan tentang orang yang sukses. Siapa itu orang yang sukses? Allah katakan walladzina amanu, mereka itu orang yang beriman. Wa 'azzaruh, mereka itu orang yang memuliakan Rasul. Saya langsung bawa kepada akhir ayatnya. Sebenarnya ayatnya panjang. Di akhir ayatnya. Wa 'azzaruh, mereka itu orang yang memuliakan Rasul. Wa nasaruh, mereka itu orang yang menolong Rasul. Wattaba'u, dan mereka mengikuti Rasulullah SAW. Ittiba', mencontoh Rasulullah SAW. Alladzi unzila ma'ah. Wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah. Bahkan mereka mengikuti cahaya yang diturunkan untuk Rasulullah SAW. Allah sebutkan di akhir ayat, ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Mereka inilah orang-orang yang sukses. Di dalam surat Al-A'raf ini disebutkan 4 kriteria. Yang pertama, mereka beriman. Inilah orang yang beruntung. Ketika keimanan ini ada, maka semakin tinggi iman seseorang, semakin beruntung dia. Tapi semakin rendah iman seseorang, bahkan semakin hilang iman seseorang, semakin hilang keberuntungannya. Semakin hilang keberuntungannya. Allahu a'lam. Ya. Kemudian Allah katakan walladzina amanu wa 'azzaru. Selain dia beriman, wa 'azzaru, dia memuliakan Rasul. Dia menghormati Rasul. Kemudian Allah katakan wa nasaruh, mereka menolong Rasulullah SAW. Artinya apa? Menolong agama Allah. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa mengambil bagian untuk menyebarkan dan menolong agama Allah. Itu orang yang beruntung. Sebagian orang menganggap bahwasannya ketika dia diajak menolong agama Allah atau diajak untuk dia menyebarkan agama Allah, baik dengan tenaganya, waktunya, hartanya, dia merasa terbebani. Dia merasa rugi. Padahal
Allah katakan di Quran, wa nasaruh, orang yang beruntung itu adalah orang yang menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong Allah, Allah tolong kalian. Tidak hanya tolong kita, apa yang Allah berikan? Wa yutsabbit aqdamakum, Allah kokohkan langkah kalian, istiqomahkan kalian. Jadi hadiah dari Allah bagi mereka yang mau menolong agama Allah. Apa hadiahnya dari Allah? Allah jadikan dia istiqomah. Betapa banyak teman-teman kita dulu yang bersama kita, mungkin bersama kita di sekolah ketika di Rohis, atau di kampus bersama kita pengurus masjid, tapi begitu berjalannya waktu hilang. Banyak yang seperti ini. Karena keistiqomahan itu berat. Keistiqomahan itu butuh kesabaran. Keistiqomahan itu butuh kesungguh-sungguhan. Salah satu sebab kita datangnya istiqomah adalah menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu dengan apa, Ustaz? Semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam menolong agama Allah. Karena semua orang punya tenaga. Semua orang punya kesempatan yang sama dalam menolong agama Allah karena semua orang punya waktu. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk menolong agama Allah karena semua orang memiliki harta. Walaupun sedikit dan banyak itu berbeda. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat sedikit dan banyak. Orang yang memiliki harta yang banyak, ketika dia berinfak dengan 100.000, lalu ada orang yang memiliki harta cuma 200.000, lalu dia berinfak dengan 100.000-nya, padahal hartanya cuma 200.000. Apakah sama di sisi Allah? Tidak sama. Maka angka yang banyak dan sedikit itu relatif. Tapi maukah dan inginkah menolong agama Allah? Di antara menolong agama Allah zaman sekarang, menyebarkan dakwah. Kita mengajak teman kita. Ini salah satu cara agar kita istiqomah. Apa itu? Mengajak orang lain. Contoh ya. Kita dapat broadcast, dapat flyer, ada kajian. Kita sebar ke teman-teman kita. Hari ini kita sebar. Akhirnya mereka baca. Dan sering kita lakukan itu. Ketika kita sering melakukan itu, berarti kita sudah membantu menyebar agama Allah. Walaupun yang kita bantu hanya sedikit. Tapi sudah masuk bagiannya. Apa dampaknya, Ustaz? Dampaknya, suatu hari ketika kita nggak menyebarkan lagi flyer-flyer agama, nasihat-nasihat agama, orang akan tanya, akhi, kemana flyernya? Kemana jadwalnya? Dulu antum sering ngirim jadwal, sekarang kemana jadwalnya? Yang tadinya kita sedang futur, nggak ngirim jadwal lagi, tapi ketika ditanya, kita terpukul. Oh iya, ana harus kirimin lagi. Itu apa? Itu berarti satu cara Allah menjaga kita istiqomah. Maka di sini di dalam surat Al-A'raf dikatakan, walladzina amanu wa azzaru wa nasaru wattaba'u nurul ladzi unzila bi. Yang keempat, wattaba'u nurul ladzi unzila bi. Tadi pertama apa? Beriman. Yang kedua memuliakan Rasul. Yang ketiga apa? Menolong agama Allah. Yang keempat, wattaba'u nurah. Mengikuti cahaya yang datang dari Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di akhir ayat Allah mengatakan, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang beruntung. Yang keempat, ini kita akan bahas. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Orang yang mendahulukan Al-Quran dan hadis daripada nafsunya. Orang-orang yang mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya daripada keinginan dirinya. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulu jannah illa man aba. Kata Rasulullah SAW, seluruh umatku masuk surga kecuali mereka yang enggak mau. Qila man ya'ba ya Rasulullah. Maka dikatakan, ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Faman ata'ani dakhala jannah, faman asani faqad aba. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku dia enggan masuk surga. Dan puncak daripada kesuksesan adalah seorang muslim dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah cita-cita yang lebih tinggi di hati kita daripada cita-cita dimasukkan ke dalam surga?
Adakah keinginan yang lebih kuat di dalam diri kita sebagaimana keinginan kita dimasukkan ke dalam surga? Kalau masih ada cita-cita yang lebih kita inginkan daripada surga Allah, itu menunjukkan kelemahan ilmu dan iman dan akan terseret dalam kesalahan. Ketika ada orang yang berorientasi bahwasannya selain surga lebih dia inginkan, pasti dia akan terseret dalam kesesatan dan kesalahan. Karena dia akan berlaku, berbuat, bertindak, beramal untuk menggapai apa yang diinginkan daripada selain surga tadi. Tapi kalau menjadi surga keinginan tertingginya, ridho Allah menjadi keinginan tertingginya, salatnya, puasanya, amalnya, ibadahnya, kesehariannya yang diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimani rahimakumullah. Kalau kita melihat di Quran, banyak sekali perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang atau amal-amal yang menyebabkan kita sukses dan beruntung. Di antara yang tadi kita sebutkan, 4 tadi disebutkan lagi dalam surat Al-Mu'minun. Disebutkan juga dalam surat Al-Mu'minun bagaimana seorang itu menjadi sukses dan beruntung. Di dalam surat Mu'minun ayat 10 sampai 11 atau sebelumnya, di dalam surat Mu'minun Allah menyebutkan dalam ayat yang pertama sampai ayat 10 dan 11. Itu disebutkan banyak sekali tentang amalan-amalan orang yang sukses. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum, Allah mengatakan sungguh beruntung orang-orang beriman yang bagaimana mereka. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum an salatihim khashi'un. Yang pertama adalah mereka yang pada salat mereka khusyuk. Ini orang yang beruntung. Keberuntungan akan didapati jika mereka salatnya khusyuk. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah an amali salatuh. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya perkara yang paling pertama kali nanti di yaumul qiyamah dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Salat kita akan dihisab pertama kali. An amali an salatuh. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Kalau salatnya diterima oleh Allah, baik, faqad aflah wa anjah. Dia telah beruntung dan sukses, kata Rasulullah. Faman fasadat salatuhu, barang siapa yang fa in fasadat faqad khaba wa khasar. Barang siapa yang rusak salatnya, enggak diterima salatnya, faqad khaba wa khasar, maka dia telah rugi dan bangkrut. Perhatikan Rasulullah SAW mengatakan, orang yang beruntung itu orang yang bisa menjaga salatnya dan khusyuk dalam salatnya. Itu orang beruntung. Orang yang rugi itu adalah orang yang mereka rusak salatnya dan tidak diterima sholatnya. Jadi kalau ada orang yang buka tokonya, usaha dagangnya, tapi sholat Jumatnya ditinggal, walaupun keberuntungan dia 10 juta. Beruntung apa rugi? Untung Ustaz 10 juta. Iya, 10 juta dibayar. Bisakah kau beli 10 jutamu ini dengan surga Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Maukah tukar uang 10 juta ini, keuntungan dunia 10 juta ini dengan istana di surga dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang yang orientasinya akhirat tidak akan pernah mau. Karena orang yang beruntung itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bukan mereka yang meninggalkan sholat karena ingin keuntungan dunia. Bukan, itu orang yang rugi. Orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, orang yang ketika mereka gadaikan akhirat mereka hanya untuk dunia. Itu orang yang bangkrut. Coba sebutkan berapa keuntunganmu ketika engkau gadaikan sholatmu tadi. Berapa keuntunganmu ketika engkau gadaikan agamamu? Berapa keuntunganmu? Oh, saya dapat gaji Ustaz. Kalau saya kerja sama dia, saya dapat gaji 10 juta sebulan. Subhanallah, 10 juta sebulan tapi engkau rela menggadaikan agamamu. Untung atau rugi ya ikhwah? Rugi. Atau bahkan mungkin satu hari 10 juta. Tapi dia gadaikan agamanya, dia gadaikan akhiratnya untuk dapatkan dunia. Untung atau rugi ya ikhwah?
rugi. Karena dia telah menggadaikan yang abadi untuk yang sedikit. Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika Rasulullah SAW, hadis yang sering kita dengar ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat. Ketika Rasul bersama para sahabat lewat sebuah pasar, dan di sebuah pasar itu ada bangkai kambing yang tergeletak. Lalu Rasulullah angkat bangkai kambing, Rasulullah tawarkan kepada sahabat, siapa yang mau? Ya Rasulullah, itu bangkai, nggak ada yang mau. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan di akhir hadis, dunya ahwanu indallahi min hada indakum. Kata Rasulullah SAW, dunia itu di sisi Allah lebih rendah daripada bangkai ini di sisi kalian. Kenapa? Karena orientasi Rasulullah SAW keberuntungan dan kesuksesan ketika sukses akhirat. Jadi dunia itu gak ada artinya. Bahkan ketika Rasulullah SAW umpamakan antara dunia dan akhirat, kata Rasulullah SAW, kayak ja'al ahadukum isba'i fil yam fanzur bima yarji. Kata Rasulullah SAW, perumpamaannya bagaikan salah seorang kalian memasukkan tangannya ke dalam lautan. Fanzur bima yarji. Perhatikan apa yang menetes. Yang menetes satu tetesnya dunia, samudra luasnya akhirat. Orang yang meninggalkan samudra luas hanya untuk setetes, itulah orang yang bangkrut. Itulah orang yang rugi. Sebagian wanita, kalau ikhwah mungkin tadi buka toko atau usaha atau dia kerja, tapi sholatnya terbengkalai. Sesukses apapun pangkatmu, tapi sholatmu terbengkalai, engkau bangkrut. Catat itu. Begitupun wanita, sehebat apapun karirmu, tapi ternyata jilbabmu harus kau buka, tapi ternyata kehormatanmu harus terkoyakkan, tapi ternyata engkau hanya menjual kemolekan dan kecantikanmu sehingga agamamu luntur dengan itu, seberapapun yang kau dapatkan engkau rugi. Karena engkau telah membayar dunia yang sedikit dibayar dengan akhirat yang banyak. Itulah orang yang rugi. Tapi orang yang beruntung, orang yang bisa menggapai akhiratnya walaupun dunia tidak dapat sebanyaknya atau tidak dapat banyak dari dunianya. Karena orang mukmin menjadi orientasi kehidupannya adalah akhirat. Maka dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mukminun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntunglah mereka orang beriman yang bagaimana beriman? Fi salatihim khashi'un. Yang mereka itu khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat itu banyak faktor ya akhi. Khusyuk itu lawannya adalah lalai. Perhatikan di surat yang lain Allah menceritakan orang yang lalai. Wailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah mereka. Wailul lil musallin, orang yang sholat. Wailul lil musallin, celakalah mereka orang yang sholat. Bukan orang yang enggak sholat, orang yang sholat yang celaka. Bagaimana sholatnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dari sholat mereka. Orang yang lalai sholatnya Allah katakan wail, celaka mereka. Orang yang khusyuk sholatnya Allah katakan aflah, beruntung mereka. Maka keberuntungan dan kesuksesan itu tolak ukurnya sholat. Tolak ukurnya sholat. Kalau dia menunda-nunda sholatnya, dia sholat, aku sholat Ustaz. Iya, tapi dia sholatnya nanti waktunya sudah mau habis. Wailun. Ini yang dikatakan di Quran wail. Celaka mereka yang sholat tapi sholatnya lalai. Allah nggak katakan celaka mereka yang tidak sholat. Yang tidak sholat jelas lebih celaka. Yang sholat saja tapi menomorduakan sholatnya, melalaikan sholatnya, Allah katakan wail. Orang yang sholat lalu khusyuk, Allah katakan aflah. Berarti kekhusyuan itu berkaitan juga dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Orang sebagian menganggap khusyuk itu berarti berkaitan dengan tata cara. Tata cara dengan diam, bacaan dihayati, dengan suara yang tenang. Betul, itu khusyuk dengan tata cara. Tapi khusyuk dengan waktu adalah orang yang sholatnya tepat waktu itu mengantarkan kepada kekhusyuan. Karena ketika dia mengakhirkan sholatnya di luar waktu, dia akan termasuk wail, orang yang celaka. Maka itu Rasul dikatakan, ditanya, ya Rasulullah, ay amal afdal. Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal?
Rasulullah mengatakan as-salat fi waqtiha ala waqtiha. Salat tepat waktu. Enggak ada lagi yang lebih sibuk kecuali hubungan kita dengan Allah. Maka Rasulullah katakan dalam sebuah hadis yang lain, inna fi salati syughula, sesungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan. Artinya enggak ada kesibukan yang lain yang bisa mengganggu salat kita. Kecuali perkara-perkara uzur dalam syariat. Sakit, safar, atau perkara-perkara yang semakna dengan ini. Ini perkara-perkara uzur dalam syariat. Kemudian disebutkan juga di dalam Quran ya tentang masih di dalam surat Hajj ayat 77. Allah sebutkan di dalam Hajj 77 tentang orang yang beruntung dan sukses. Lebih rinci lagi. Bagaimana dia? Allah katakan Allah kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khair la'allakum tuflihun. Allah katakan surat Hajj ayat 77. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian. Wasjudu, sujudlah kalian. Wa'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian. Waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Lakukan amalan-amalan kebaikan agar kalian beruntung. Di dalam ayat ini Allah merinci lagi. Kalau dalam surat Al-Mu'minun tadi Allah cuma mengatakan qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang salat. Di dalam surat Al-Hajj ini Allah rinci bagaimana mereka. Mereka ruku, mereka sujud, mereka beribadah kepada Allah, mereka melakukan kebaikan, la'allakum tuflihun, kalian akan beruntung, berhasil. Tuflih itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia banyak artinya atau bisa mencakup banyak makna. Bisa diartikan tuflih itu artinya beruntung. Bisa diartikan tuflih itu artinya sukses. Bisa juga tuflih itu diartikan mungkin seperti falah. Falah itu orang yang bahagia. Jadi kalau Allah sebutkan di Quran tuflihun, kalian beruntung, kalian sukses, kalian bahagia, ternyata semuanya dikaitkan dengan kebanyakannya dikaitkan dengan ibadah. Mungkin ada nanti orang-orang yang secara harta berlimpah, tapi belum tentu bahagia. Atau mungkin mereka secara strata sosial, mereka memiliki kedudukan sosial yang tinggi, tapi belum tentu bahagia. Karena orang yang bahagia Allah sebutkan di dalam Quran itu adalah orang-orang yang mengerjakan perintah Allah, la'allakum tuflihun. Jadi tuflih, falah itu bukan hanya beruntung, tapi sukses, tapi juga bahagia. Jadi lebih mencakup daripada hanya sekedar keberuntungan dan kesuksesan. Disebutkan lagi di antara sebab seorang itu menjadi beruntung dan sukses adalah di dalam sebuah hadis ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar. Di pasar ini pasarnya orang-orang musyrikin ketika itu. Ketika Rasulullah melewati pasar ini, maka Rasulullah langsung berkata di hadapan para sahabatnya dan di sebagian pasar itu dan mendengar orang-orang pasar itu, Rasulullah mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihun. Kata Rasulullah SAW, wahai kalian semua, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihun, kalian beruntung. Menjadi poin di sini berarti orang yang mendalami kalimat la ilaha illallah, menjaga kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat la ilaha illallah, komitmen dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan beruntung dan dia berhasil dan dia sukses dan dia bahagia. Karena Rasulullah mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihun. Kata Rasulullah SAW, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan sukses, kalian akan beruntung dan kalian akan bahagia. Apa itu kalimat la ilaha illallah? Tauhid. Jadi keberuntungan itu ada pada tauhid. Berarti kita harus belajar tauhid. Jangan pernah bosan. Karena inti dari Islam itu tauhid. Inti dari Islam
itu mengesahkan Allah. Mungkin sebagian orang menganggap, Ustaz, belajar tauhid dari dulu juga saya tahu tauhid Ustaz. Masa kita ngaji tauhid terus? Ya subhanallah. Tauhid itu perkara yang sangat luas bagaikan samudra yang tidak akan pernah ada tepinya kalau kita mau belajar. Tauhid itu ilmu yang sangat indah, yang begitu nikmat bagi mereka yang mau mendalami kalimat-kalimat tauhid. Bahkan mereka yang tidak mau belajar tauhid sangat rentan jatuh kepada kerugian dan kebangkrutan, bahkan mungkin bisa jatuh kepada kesyirikan. Adakah kerugian yang lebih rugi daripada orang yang melakukan kesyirikan? Gak ada. Contoh. Saya mau mencontohkan satu contoh yang mungkin nanti kita akhirnya memahami kalimat tauhid. Kata Rasulullah SAW tadi, "Qul la ilaha illallah tuflihun." Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian beruntung. Beruntung dari mananya? Beruntung akhirat kalian. Beruntung dunia kalian. Beruntung dunia dari apa? Harta kalian, darah kalian, jiwa kalian tidak halal. Artinya nggak boleh dirampas. Orang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dibunuh. Orang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diambil hartanya. Orang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Tuflih, harus dijaga kehormatannya. Apa itu la ilaha illallah? Orang yang tidak mempelajari la ilaha illallah akan rugi, akan bangkrut. Kebangkrutan dari apa? Dia jatuh kepada kesyirikan tanpa sadar. Dia jatuh kepada kesalahan yang dia tidak tahu, tapi dia merasa dirinya benar. Adakah orang yang lebih rugi daripada orang yang telah terjatuh kepada kesyirikan tapi dia tidak mengerti dan tidak sadar bahwa dia syirik? Saya mau contohkan satu. Ini tidak sampai kepada kesyirikan, tapi ini penting. Kalimat tauhid. Apa arti daripada la ilaha illallah? Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Hampir 1 jam baru keluar air minumnya. Tapi alhamdulillah, ala kulli hal, daripada nggak keluar. Masya Allah. Jazakallah khair, akharun. Sebagian orang mengartikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau dikatakan kalimat ini salah, kita katakan kalimat ini tidak salah. Tidak ada Tuhan selain Allah, salah tidak? Tidak. Nah kalau begitu benar Ustaz. Benar kalimatnya. Tapi kalau kalimat ini digunakan sebagai penafsiran daripada la ilaha illallah, nggak tepat. Salah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya seperti ini. Kalau saya bilang tidak ada Tuhan selain Allah, kalimat saya salah apa benar? Benar, nggak ada salah kan? Benar. Tapi ketika saya bilang la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah, salah. Kenapa salah Ustaz? Salah. Bahkan salahnya fatal. Disinilah pentingnya kita. Rasulullah mengatakan, "Qul la ilaha illallah tuflihu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Bahkan dalam surat Muhammad Allah berfirman, pelajarilah tentang la ilaha illallah, Allah akan ampuni dosamu. Kenapa salahnya Ustaz? La ilaha illallah diartikan tiada Tuhan selain Allah. Karena salah secara bahasa, salah secara makna. La itu artinya tidak. Ilah dalam bahasa Arab bukan Tuhan artinya. Apalagi sebagian orang mengartikan, apa arti Tuhan? Arti Tuhan pun masih diperselisihkan. Apa arti Tuhan? Pencipta, pengatur. Ada orang mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Kita katakan salah. Kalau ini menjadi arti daripada la ilaha illallah, kita katakan salah. Kenapa? Kenapa salah Ustaz? Perhatikan penjabarannya. Secara bahasa salah. Ilah dalam bahasa Arab itu asal katanya adalah bermakna yang disembah. Secara bahasa Arab, ilah jadi la ilaha berarti tidak ada yang disembah. Berbeda kalimat dengan pencipta. Kalau pencipta dalam bahasa Arab bukan ilah, khaliq. Itu pencipta dalam bahasa Arab. Apa bedanya Ustadz yang disembah dengan pencipta? Beda. Iblis mengakui Allah pencipta,
Tapi iblis tidak mau menyembah Allah. Betul tidak? Bahkan iblis mengatakan, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengakui Allah menciptakan. Bahkan iblis memanggil, ya Rabbi, wahai Rabbku. Berarti iblis mengakui tidak Allah menciptakan? Mengakui. Apakah pengakuan iblis bahwasanya Allah menciptakan, iblis masuk ke dalam Islam? Ada enggak mengatakan di sini iblis itu orang Islam, Ustaz? Kenapa? Iblis mengakui Allah menciptakan. Enggak ada. Loh, kenapa dia bukan Islam, Ustaz? Kenapa dia dikatakan kafir padahal dia mengakui Allah menciptakan? Karena pengakuan Allah menciptakan itu belum memasukkan orang ke dalam Islam. Loh, tapi mengakui Allah menciptakan kan benar, Ustaz? Benar, enggak ada yang salah. Tapi itu level awal, tahap awal yang belum memasukkan seorang itu ke dalam Islam. Bagaimana masuk ke dalam Islam? Dia harus mengakui Allah pencipta dan dia hanya beribadah kepada Allah. Level yang kedua ini, tahap yang kedua ini, inilah yang tidak dimaui oleh iblis. Iblis nggak mau beribadah kepada Allah. Maka kalau ada orang mengatakan Allah pencipta tapi nggak mau ibadah kepada Allah, belum masuk kepada level yang kedua. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW itu mengakui Allah pencipta. Dalam Quran diulang-ulang, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, ya Muhammad, jika engkau tanya pada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, pasti mereka katakan Allah. Mereka ngaku Allah menciptakan. Tapi kenapa kok dikatakan musyrik juga, Ustaz? Karena mereka tidak mau masuk kepada level yang kedua, tingkat yang kedua, beribadah saja hanya kepada Allah. Mereka nggak mau. Jadi dari ini kita pahami, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang mengakui bahwasanya Allah saja yang diibadahi. Lebih tinggi daripada hanya pengakuan Allah pencipta. Kalau ada orang mengartikan la ilaha illallah itu berarti tidak ada pencipta, dia masih pada level yang awal. Yang iblis pun mengakui itu Allah yang menciptakan. Dari sini kita kaitkan dengan keberuntungan. Berapa banyak orang belum mendapatkan keberuntungan ini, ilmu ini, sehingga mereka nggak mengerti makna la ilaha illallah. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka mengakui Allah menciptakan, tapi terkadang bergantung kepada benda. Mengakui Allah menciptakan, tapi masih percaya kepada kebendaan, mengkultuskan kebendaan. Bahkan sebagian mereka mengkultuskan selain Allah daripada kuburan, laut, pohon, benda, bahkan benda-benda keramat. Tapi mereka mengatakan Islam, saya mengakui Allah menciptakan. Iya, engkau mengakui Allah menciptakan, tapi engkau belum beribadah murni kepada Allah. Sehingga di dalam kerugian, ini yang dikatakan orang-orang yang rugi, orang-orang yang mereka tidak memahami tauhid. Ya, dalam hadis, ya, Rasulullah SAW mengatakan, atau dalam ini yang berikutnya, apa? Orang yang beruntung atau orang yang sukses itu apa? Mempelajari la ilaha illallah, mempelajari tauhid, ngaji tauhid, jangan pernah bosan. Karena disinilah pembeda kita karena inilah beda agama Islam dengan agama yang lain, tauhid. Orang terkadang nggak mengerti apa itu tauhid. Tauhid itu sebagaimana kita katakan tadi, itu adalah samudra yang luas yang tidak ada tepinya. Orang yang paling tinggi tauhidnya, orang yang paling kenal dengan Allah. Orang yang paling kenal dengan Allah adalah orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling takut sama Allah. Maka orang yang paling sempurna tauhidnya adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Rasulullah SAW orang yang paling sempurna tauhidnya. Maka itu Rasulullah mengatakan ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah mengatakan anta abudallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Rasulullah SAW, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau engkau belum melihat Allah, fa innahu yarak, Allah melihat engkau. Bagaimana kita bisa merasa dipantau oleh Allah? Tauhid ilmunya. Bagaimana kita bisa merasa kita itu melihat Allah? Tauhid ilmunya. Dan itu tinggi sekali. Itu ilmu para nabi.
Tapi paling tidak kita merasa dipantau oleh Allah. Bagaimana bisa tumbuh dalam diri kita merasa dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita terjaga. Tauhid. Apa itu tauhid? Keimanan, akidah, belajar kalimat la ilaha illallah. Ini yang berikutnya. Orang yang bertauhid, orang yang mempelajari kalimat la ilaha illallah adalah orang yang beruntung. Di dalam surat yang lain ya disebutkan siapakah mereka orang yang beruntung. Di dalam surat Nur ayat 51 disebutkan lagi. Di dalam surat Nur ayat 51 disebutkan tentang kriteria mereka orang yang sukses. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasul yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." An-Nur ayat 51. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innama kana qaulul mu'minin, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, idza du'u ila Allahi wa rasul, bagaimana jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Allah dan Rasulnya memberikan hukum di apa-apa yang mereka perselisihkan, an yaqulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Apa kata Allah? Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang sukses. Perhatikan surat apa tadi? An-Nur ayat 51. Siapa di dalam Nur 51 ini disebutkan mereka yang beruntung? Mereka yang selalu menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai penengah dan hakim di setiap kehidupan mereka. Idza du'u ila Allahi wa rasul yahkuma bainahum, jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi kehidupan mereka, untuk memberikan keputusan dalam kehidupan mereka, mereka katakan sami'na wa ata'na, ya Allah kami dengar dan kami taat. Ulaika humul muflihun, merekalah orang yang sukses. Jadi orang yang sukses itu adalah orang kalau datang Quran dan hadis dia katakan sami'na wa ata'na, itu orang yang sukses. Sebagian orang sekarang bukan, menanamkan kepada anak-anak muda, orang yang cerdas, orang yang cendekiawan, orang yang pintar, kalau datang Quran dan hadis kamu kritisi dulu. Seolah-olah yang bisa mengkritisi Quran, bisa mendebat Quran, bisa menganalogikan dan mutarbalikkan Quran, hebat, cendekiawan. Padahal di Quran dikatakan orang yang hebat itu adalah ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, qalu sami'na wa ata'na, mereka katakan kami dengar dan kami taat. Di akhir ayat Allah katakan ulaika humul muflihun, merekalah orang yang sukses. Kesuksesan ketika kita bisa mengalahkan ego kita, nafsu kita, akal kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah kesuksesan. Tapi kerugian ketika kita ragu kepada Quran dan hadis, itulah kerugian. Ternyata sebagian orang sekarang menanamkan kepada anak-anak muda ini bukan kesuksesan, tapi kerugian. Seolah-olah diajari kita kritis, padahal bukan kritis. Kritis boleh, cerdas harus, tapi Quran dan hadis itu mutlak, jangan pernah dikritisi. Jangan pernah diragukan. Jangan pernah Quran dan hadis kita pertentangan dengan akal kita. Katakanlah sami'na wa ata'na. Apa yang turun dari Allah pasti benar. Kalau seandainya akal saya belum paham, belum tahu, bukan karena Qurannya yang salah, bukan karena hadisnya yang salah, tapi karena akal saya yang lemah. Itu prinsip seorang muslim. Ya. Contoh apa? Kenapa sih Allah haramkan riba, Ustaz? Kan bahkan sekarang coba lihat, dengan riba ini ekonomi maju, orang punya barang, punya kendaraan, punya rumah dengan riba. Apa sih hikmahnya diharamkan riba? Kebaikannya banyak. Kita katakan Allah ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah sebutkan di Quran Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Maka ikutilah haramnya riba, dan pasti dampaknya jelek. Bukankah sekarang ternyata terasa dengan ekonomi yang melemah ini,
Riba menghancurkan kaum muslimin. Riba menghancurkan rumah tangga. Riba menghancurkan ekonomi. Riba menghancurkan semuanya. Atau sebagian orang tanya, ya, saya pernah cerita juga. Bahkan seorang dokter tanya ke saya, Ustaz, kenapa Allah haramkan babi? Saya katakan, karena Allah ingin mengharamkan. Oh, bukan karena ada cacing pita, Ustaz. Bukan karena cacing pita. Tapi kan ada cacing pita, Ustaz. Iya, karena cacing pita. Bukan semata-mata karena hanya cacing pita. Karena kalau kita katakan karena cacing pita, suatu hari kalau ada orang menemukan obat membunuh cacing pita, apakah daging babi jadi halal? Yang haram itu daging babi, bukan cacing pita. Kalau seandainya ada yang membunuh, ada obat kimia yang membunuh cacing pita, apakah daging babi jadi halal? Lalu apa hikmahnya, Ustaz? Hikmah pasti ada dan tidak wajib bagi Allah memberitahu kita hikmahnya. Tapi kalau Allah kasih tahu kita hikmahnya, Allah mengajari kepada kita hikmahnya, itu karena rahmat dan kebaikan Allah. Wajibkah Allah memberitahu kita hikmahnya? Gak tahu. Seperti itulah syariat Islam. Syariat Islam semuanya baik, tidak ada yang jelek. Kalau kita nggak paham, bukan karena syariat Islam yang jelek, karena akal kita yang terbatas. Kalau kita nggak tahu hikmahnya, bukan karena Islamnya, tapi karena kitanya memang tidak tahu. Ini banyak sekarang, ya. Hati-hati, orang yang merugi adalah orang yang mereka tidak mengambil Quran dan hadis sebagai pedoman hidup mereka. Apapun yang datang dari Quran, apapun yang datang dari hadis, terima. Kalau kita belum bisa mengamalkannya, jangan kita tolak. Katakan ini benar, tapi aku belum bisa mengamalkan. Itu lebih baik daripada kita menolaknya dan berargumen, bahkan kita mendebatnya. Ada dua perbedaan. Kalau ada orang yang datang Quran dan hadis, lalu dia terima dan dia katakan aku belum bisa mengamalkannya, orang seperti ini mudah mendapatkan hidayah. Berbeda dengan orang yang kedua, begitu datang Quran dan hadis, dalil yang jelas, berusaha menolaknya, berusaha membantahnya. Orang yang kedua ini kemungkinan sangat kecil mendapatkan hidayah karena dia berusaha menolaknya, menutup dirinya, bahkan dia membantahnya. Kita, mungkin siapapun di antara kita, ada beberapa Al-Quran dan hadis yang belum bisa kita lakukan, belum bisa kita amalkan. Itu akuilah sebagai kelemahan diri. Jangan mencari pembenaran diri sehingga kita merasa diri kita benar walaupun kita tidak melakukan Al-Quran dan hadis. Jangan. Katakanlah aku lemah. Mudah-mudahan Allah berikan aku taufik, mudah-mudahan Allah berikan aku hidayah sehingga aku dapat mengamalkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam hadis, ya, tadi dalam surat An-Nur ayat 51 Allah mengatakan ulaika humul muflihun. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasuli yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun. Wa ma ataakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang dari Rasul ambillah. Apa yang dilarang oleh Rasul fantahu, tinggalkanlah. Perhatikan hadis ini, ayat Quran. Wa ma ataakumur rasul. Apapun yang dibawa oleh Rasul fakhuduh, ambillah. Wa ma nahakum anhu, apapun yang dilarang oleh Rasul fantahu, tinggalkanlah. Ayat ini digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai dalil bahwasannya harus mengambil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai sumber hukum. Dari mana sisi pendalilannya? Wa ma atakumur rasul, apapun yang dibawa oleh Rasul. Sekarang apa yang dibawa oleh Rasul? Al-Quran dan hadis. Karena ada orang sekarang cuman mau mengambil Quran saja, nggak mau mengambil hadis. Saya mau ngambil Quran saja karena Quran yang dari Allah, hadis nggak mau diambil. Sehingga mereka, sebagian mereka menghalalkan kenapa anjing menjadi tidak najis. Karena beralasan kan nggak ada di Quran, adanya cuma di hadis. Ya berarti nggak haram. Perhatikan Imam Syafi'i berdalil dengan ayat tadi, wa ma atakumur rasul, apa saja yang dibawa Rasul. Kalimat apa saja ini umum, berarti bisa Quran, bisa hadis.
Maka di sini pula kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak membedakan Quran dan hadis dalam berhukum. Dalam sebuah riwayat Hakim dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati." Kata Rasulullah SAW, kutinggalkan bagi kalian dua perkara. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Yang dengan dua perkara ini kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini poin yang berikutnya. Tadi kita katakan apa yang datang dari Allah diterima, jangan didebat, jangan ditolak. Sekarang apa yang datang dari Rasul pun diterima. Jangan katakan aku cuma terima Quran dan tidak mau terima hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu termasuk salah satu bentuk dari kesalahan dan kesesatan. Disebutkan lagi dalam Quran, sifat orang-orang yang beruntung adalah dalam surat Nur ayat 31. Di dalam surat An-Nur ayat 31 Allah sebutkan tentang kriteria orang yang beruntung dan sukses. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tubu ilallah." Bertobatlah kepada Allah jami'an, seluruhnya kalian, seluruh dosa kalian. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Ini di dalam surat Nur 31, salah satu kriteria orang akan beruntung adalah orang yang bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah artinya kembali kepada Allah. Taubat itu secara bahasa artinya adalah kembali, rujuk ilallah. Kembali dari mana? Kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari dosa kepada pahala, dari kezaliman kepada keadilan dan kebaikan, dari menjauh kepada Allah dan kembali kepada Allah. Itulah orang yang dikatakan taubat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan bagaimana bahagianya Allah dengan orang-orang yang bertobat kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, "Lillahi afrah bitobati abahadikum." Allah sangat bahagia dengan tobatnya salah seorang kalian dibanding dengan seseorang yang dia berjalan di padang pasir yang luas dan dia mengendarai kendaraannya. Di atas kendaraannya makanannya, di atas kendaraannya minumannya, di atas kendaraannya perbekalannya. Ketika dia berjalan di padang pasir yang luas, di bawah terik panas matahari, tiba-tiba kendaraannya ini hilang. Padahal makanannya di sana, perbekalannya di sana. Dia cari kendaraan ini tidak dapat-dapat. Dia terus mencarinya di padang pasir yang luas, kendaraan ini yang mengantarkan dia ingin pulang, tidak dia temukan. Sampai akhirnya dia putus asa dan dia bersandar di balik pohon. Kematian akan datang, teriknya matahari, perjalanan yang panjang, perbekalan yang hilang, sampai dia putus asa seolah-olah dia akan mati karena hilangnya kendaraan dan tunggangannya. Ketika dia sedang duduk di atas atau bersandar di pohon ini, tiba-tiba datang kendaraannya yang di dalamnya semua makanannya. Ternyata datang kendaraannya yang akan mengantarkan dia pulang. Saking bahagianya dia katakan, "Wallahi anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, saking bahagianya dia dapati konta ini, dia katakan, "Ya Allah, engkau itu adalah hambaku, aku adalah Tuhan." Sampai salah dia ngomong. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba dibanding orang ini menemukan ontanya. Subhanallah. Jadi tidak ada kata dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa Allah ampuni. Bahkan Allah bahagia dengan taubat seorang hambanya. Melebihi kebahagiaan seseorang yang kehilangan harta yang paling berharga. Ketika dia kembali kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Tubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kepada Allah seluruhnya kalian orang beriman, la'allakum tuflihun. Dikatakan para ulama di antara syarat taubat yang pertama adalah azam. Atau sebelumnya pertama syarat bertobat adalah menyesal.
Dosa itu disesali, bukan dibanggakan. Dosa itu disedihkan, bukan diceritakan. Dosa itu ditutupi, bukan diumbar. Di antara bentuk penyesalan adalah tidak menceritakan dosa. Karena kalau orang menceritakan dosa dalam rangka bahagia, dalam rangka bangga, kita khawatir dia belum menyesali dosanya. Yang pertama, syarat bertobat adalah menyesal. Bentuk dari penyesalan apa itu? Menutupi dosanya, tidak menceritakannya, merahasiakannya, bahkan bila perlu pasangan hidupnya tidak tahu apa dosa yang pernah dilakukan. Bukan menjadi orang munafik. Sebagian orang menganggap, oh kalau saya sembunyikan dosa saya berarti saya munafik, Ustaz. Tidak. Menyembunyikannya bukan dalam kemunafikan, tapi penyesalan. Bahkan orang-orang yang menceritakan dosa-dosanya itu bisa jadi sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya. Kullu ummati mu'afa ila mujahirin. Kata Rasulullah SAW, seluruhnya umatku ini mu'afa. Mu'afa, diampuni, kecuali mujahirin, orang-orang mujahir. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa mujahir ya Rasulullah? Rasul mengatakan orang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian di pagi hari Allah tutupi dosanya, tapi dia malah menceritakan tentang dosa-dosanya. Aku lakukan ini dan itu. Ini orang mujahir, orang yang menceritakan dosa-dosanya. Yang kedua, syarat taubat selain menyesal adalah ikhla, berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Jangan lakukan lagi. Ya, menyesal, ikhla, nadam, azam. Ya, berhenti dia dari dosanya, ikhla. Para ulama berselisih pendapat. Apakah orang yang taubat itu harus berhenti dari seluruh dosanya, atau boleh dia berhenti dari sebagian dosa dan tetap melakukan sebagian dosa? Contoh, dia bertobat dan berhenti daripada berzina, kapok dia, tobat dia sama Allah. Dia berhenti dari perzinahannya, tapi dia tetap melakukan riba. Apakah dosa zinanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah harus kalau dia tobat zinanya tinggal, ribanya tinggal? Ya, kata para ulama, ikhtilaf di sini. Kalau sebagian ulama mengatakan kalau dia bisa meninggalkan seluruh dosanya, tentulah itu yang paling sempurna, itu yang dikatakan taubatun nasuha. Tapi kalau dia hanya bisa meninggalkan sebagiannya dan sebagian belum dia tinggalkan, maka yang ditinggalkan itu sudah dikatakan taubat sebagiannya, dan itu diperbolehkan oleh sebagian ulama. Contoh, taubat dari rokok umpamanya, dia nggak ngerokok lagi, tapi dia masih melakukan dosa-dosa yang lain, maka itu masih bisa dikatakan taubat. Yang ketiga, azam. Syarat yang ketiga dari taubat adalah azam. Berazam kepada Allah Subhanahu wa taala. Azam itu tekad kuat. Dan ini butuh tekad kuat. Seorang yang meninggalkan dosa itu sangat mudah terpancing untuk melakukan dosa yang sama. Kenapa? Dalam sebuah hadis, ketika ada orang yang membunuh 100 jiwa atau 99 jiwa, ketika dia minta nasihat, bagaimana aku ingin tobat, pergilah engkau ke negeri fulan. Kenapa dia diperintahkan dan dianjurkan untuk pergi ke tempat sesuatu? Karena kalau dia pergi ke sana, tekad dia akan mampu meninggalkan maksiat. Kalau dia tetap di lingkungan yang sama, maka dia sangat mudah tergelincir kepada maksiat yang sama. Karena orang jika pernah melakukan sebuah perbuatan dosa, buatan maksiat, mudah bagi dia kembali ke tempat maksiat itu lagi. Salah satu caranya agar dia berazam, bertekad kuat tidak melakukannya lagi adalah dia tinggalkan tempatnya. Jadi ini 3 syarat bertobat. Walaupun tentu syarat yang paling utama, yang keempat, yang harusnya ini syarat pertama adalah ikhlas karena Allah. Taubat tidak mau ngerokok lagi. Kenapa? Karena paru-parunya bolong. Itu berarti bukan karena Allah. Taubat nggak mau narkoba lagi. Kenapa? Karena tangkap polisi. Berarti bukan karena Allah. Atau karena sakit. Taubat nggak mau berzina lagi karena sudah kena HIV. Kalau dia mau taubat, taubatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ini 4 syarat taubat. Jika dosanya berhubungan dengan Allah. Para ulama menambah syarat yang kelima. Jika dosanya ini berhubungan dengan makhluk, maka minta maaf dan dihalalkan dengan makhluk tadi. Harta orang pernah diambil, balikin. Ya, atau pernah merugikan orang lain, minta maaf. Ini jika berkaitan dengan orang lain menjadi 5. Tapi jika tidak berkaitan dengan orang lain, hanya berkaitan dengan kita dan Allah Subhanahu wa taala,
4 syarat taubat yang disebutkan. Orang yang bertaubat dia akan beruntung dan akan mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan di dalam surat Qasas ayat 67. Masih ini poin bahwasannya orang bertobat itu akan beruntung. Dalam surat Qasas ayat 67 dikaitkan taubat dengan amal soleh. Allah katakan, "Fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa an yakuna minal muflihin." Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang bertobat dan beramal soleh, adapun orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang sukses. Apa bedanya taubat dengan amal soleh? Taubat itu berhenti dari buat maksiat. Amal soleh itu dia balik ganti amalan kejelekannya dengan kebaikan. Contoh, orang yang tadinya minum khamr dia minum, lalu dia berhenti, itu namanya taubat, berhenti, nggak mau lagi. Tapi orang yang bertobat dan beramal soleh, begitu dia sudah tidak minum khamr lagi, dia ganti dengan banyak berpuasa. Itu namanya bertobat dan beramal soleh. Ini lebih tinggi derajatnya dari sekedar taubat. Yang ini Allah katakan, fa'asa an yakuna minal muflihin. Mereka itu adalah orang-orang yang muflih. Dan ini pun penting bagi kita, orang-orang yang pernah meninggalkan dunia gelap atau kejahatan atau bertobat kepada Allah. Sebagian orang bertanya, "Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa istiqomah dalam tobat saya?" Jawabannya adalah salah satu caranya banyak beramal soleh, banyak sholat malam, banyak puasa, banyak zakat. Apa hubungannya? Hubungannya sholat malam itu akan memperkokoh iman. Memperkokoh iman akan menstabilkan diri kita dan diri kita tetap di atas kebaikan, tidak bimbang dalam kebaikan. Maka bagi mereka orang-orang yang bertobat harus memperbanyak amal soleh, memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, memperbanyak nangis kepada Allah. Bukan hanya sekedar berhenti dari perbuatan maksiat. Ketika dia berhenti dari perbuatan maksiat, itu sebuah kebaikan. Agar dia tetap terus di atas kebaikan, beramal solehlah agar dia tetap terus di atas kebaikan. Maka Allah katakan, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka akan termasuk orang-orang yang muhtadin, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwanu fid din wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya banyak sekali poin-poin yang bisa kita baca di Quran atau di hadis Rasulullah SAW yang berkaitan tentang siapakah mereka orang-orang yang beruntung. Banyak sekali. Ya, bahkan ada beberapa atau bahkan puluhan ayat yang disebutkan di Quran tentang mereka orang-orang yang beruntung dan sukses. Tapi kita mengambil dari beberapa bagian ini. Sudah waktunya jam 10:30 siang, sampai jam 11 kita selesai. Ya, Allahu alam. Mungkin tinggal waktu 30 menit bagi ikhwah-ikhwah yang memiliki pertanyaan dipersilahkan. Ustaz Afwan, apakah orang yang bertobat harus sholat taubat atau hanya menyesal dan tidak menyukai lagi? Ada sholat taubat, boleh. Dalam sebuah hadis, barang siapa melakukan dosa kemudian dia sholat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi sholat taubat itu ada juga, diperbolehkan. Itu disunnahkan ya bagi mereka yang melakukan. Berapa kali Ustaz? Berapa kali saja boleh. Kita jatuh dalam dosa lagi, kita sholat lagi, boleh. Kita jatuh dalam dosa lagi, kita sholat lagi, boleh. Ya, tidak disyaratkan harus 1 kali dalam seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau bertanya, apakah sholat 2 rakaat setelah wudhu niatnya bisa dibarengi dengan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah, atau cukup dengan niat sholat setelah wudhu saja? Syukron. Waalaikumsalam. Jawabannya boleh. Karena dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berwudhu dan memperbaiki wudhunya kemudian sholat 2 rakaat. Rasulullah nggak merinci sholat apa ini. Yang penting 2 rakaat kamu lakukan. Baik tahiyatul masjid atau sholat qobliyah atau sholat wudu, boleh. Menggabungkan niatnya pun boleh. Antara tahiyatul masjid dengan sholat wudu, boleh.
karena sama-sama sholat sunnah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana uzur pada sholat ketika saat safar? Mohon penjelasannya, batasan-batasan dan aturan yang benar uzur pada saat sholat dikala safar. Sholat ketika safar. Pertama, batasan safar ini ikhtilaf ulama. Ya, berapa jauh ke batasan safar? Kesimpulannya, yang selama ini saya yakini dan saya amalkan, orang dikatakan safar ketika dia sudah berjalan sejauh 80 km atau 85 km atau 90 km dari kotanya. Kalau dia pergi jauh daripada itu, maka dia sudah dikatakan safar. Walaupun ada yang mengatakan kurang daripada itu, tapi kita sudah berikan tadi dari awal, kita katakan ini ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam bersama perjalanan sehari, di tempat itu sehari. Ada yang mengatakan 5 hari perjalanan sehari, di tempat tujuan 3 hari, pulang sehari, 5 hari. Yang jelas jaraknya tadi 85. Adapun waktunya berapa lama orang dikatakan safar, itu tergantung kebutuhan. Ini yang benar. Jadi kalau kita contoh tugas kerjanya di sini seminggu, Ustaz. Boleh nggak saya dikatakan safar selama seminggu? Yang benar boleh. Yang benar boleh. Walaupun ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan tidak. Ketika kamu sudah sampai di sana, sudah 3 hari di sana, berarti hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 kamu bukan musafir lagi, kamu sudah mukim. Padahal dia di situ jelas 7 hari ingin pulang. Yang benar orang seperti ini adalah musafir. Boleh dia qashar sholat. Jadi itu yang musafir. Pertama jaraknya, yang kedua waktunya. Yang ketiga, bagaimana sholat musafir? Sholat musafir itu boleh mengqashar. Mengqashar itu artinya memendekkan. Yang 4 menjadi 2. Yang 3 tetap 3, tidak boleh diqashar. Jadi yang boleh diqashar itu cuma zuhur, asar, isya. Jangan subuh diqashar jadi 1 rakaat, jangan. Ya, maghrib diqashar jadi 2 rakaat, jangan, nggak boleh. Yang bisa diqashar itu cuma yang 4 rakaat saja. Mana yang lebih afdol Ustaz, qashar atau itmam? Itmam itu menyempurnakan 4 rakaat. Kalau kita sholat sendiri sebagai musafir, maka sebagian ulama berpendapat afdolnya adalah diqashar. Karena itu keringanan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita lagi safar, ternyata kita masuk kepada masjid yang masjidnya mukim, imamnya bukan musafir, ikuti imam 4 rakaat. Walaupun 2 rakaatnya kita niat sunnah, yang 2 rakaat yang wajib. Di antara adab dalam safar sholat adalah boleh menjamak. Tadi qashar, sekarang apa? Jamak. Kalau qashar itu sunnah muakkadah, sebagian mengatakan wajib. Kalau jamak itu sunnah. Yang dijamak itu apa? Yang dijamak cuman waktu-waktu sholat yang berdekatan dan satu waktu. Zuhur dan asar itu boleh dijamak. Kalau dijamaknya di waktu zuhur namanya jamak takdim, dikedepankan. Kalau dijamaknya setelah di waktu asar maka namanya jamak takhir. Dua-duanya boleh. Mana yang afdol Ustaz? Tergantung keadaan kita. Yang kedua, jamak antara maghrib dan isya. Boleh di jamak takdim, boleh di jamak takhir. Mana yang afdol, takdim atau takhir? Tergantung keadaan kita. Kalau ketika kita sudah dapat jamak isya, ya sudah, isya maghrib kita masuk sholat dulu isya, maghrib. Tapi kita nggak tahu nih isya kesibukan kita apa, karena kita masih safar, masih banyak kegiatan. Kita menjamak di situ isya, boleh. Langsung jamak takdim. Subuh tidak bisa dijamak dengan isya, ya. Subuh itu tidak bisa dijamak. Ini perkara masalah sholat orang yang safar. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika sudah bertaubat namun masih melakukan dosa berulang-ulang? Jazakumullah khairan.
Jangan pernah putus asa. Rahmat Allah luas. Jangan setan masuk ke dalam diri kita. Saya dosa lagi. Udah saya dosa kepalang tanggung, cebur sekalian, dosa atau tidak. Semakin kita terus bertobat kepada Allah, Allah semakin ampuni dosa kita, insya Allah. Insya Allah akan, selama kita tidak bermain-main, jujur sama Allah. Ada sebuah hadis, ada seorang yang melakukan dosa, kemudian dia bertobat lagi. Maka Allah katakan dia telah tahu dia memiliki Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penerima tobat, maka aku ampuni dia. Ternyata ketika dia tobat, dia jatuh lagi. Dia tobat lagi yang kedua kali. Allah katakan dia tahu bahwasanya dia memiliki Allah yang Maha Pengampun lagi penerima tobat, aku terima tobat. Sampai 3 kali dia berulang, tobat berdosa lagi, sampai Allah mengatakan if'alu ma syi'ta. Lakukan sesukamu. Sesungguhnya Allah mengampuni dosamu. Kata para ulama, yang diinginkan dengan hadis ini adalah motivasi dari Rasulullah SAW, jangan pernah putus asa dalam tobat. Bahkan orang yang putus asa dalam tobat itu dosa besar. La tai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ketika kita berdosa dan melakukan dosa, lalu kita menangis dan mengangkat tangan kepada Allah, mudah-mudahan tangisan kita dan angkat tangan kita menggugurkan dosa kita. Ketika kita terjatuh lagi dan kita bertobat lagi, mohon kepada Allah, ya Allah bimbing aku supaya bisa menghindar dosa-dosa ini. Yang tidak boleh itu adalah orang yang merasa nyaman dalam dosa, merasa tenang dalam dosa, itu nggak boleh. Allah alam. Jadi di sini jangan pernah putus asa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Pernah menzolimi orang lain tapi tidak berani meminta maaf karena takut orang tersebut benci pada saya. Apa taubat saya diterima? Ya mungkin minta maafnya bisa secara umum. Ketemu, ya apa kabar, sehat, masya Allah, anda lama gak ketemu antum. Iya. Ngobrol, selesai ngobrol, mau berpisah, bilang afwan ya kalau ana ada salah-salah, maafin mungkin perkataan ana, maaf kalau ada salah. Selesai. Nggak perlu dirinci. Afwan ya, ana dulu pernah gibain antum, bilang antum begini. Yang tadinya baik malah jadi berantem. Jangan. Maka itu kata para ulama, apakah dosa gibah perlu minta maaf? Ini dirinci. Kalau orang yang kita maaf malah jadi musuh, lebih baik jangan disebutkan gibah kita. Tapi kalau kira-kira dia lapang dada, dia mau memaafkan, ya boleh minta. Karena pernah ada orang telepon saya, Ustaz, afwan ya Ustaz, anda minta maaf, kenapa anda pernah gibain antum? Masya Allah, anda bilang maaflah buat antum. Masya Allah, artinya dia jujur, dia mau tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi belum tentu semua orang seperti itu. Ada orang kalau kita katakan afwan ya, anda pernah gibain antum, bilangin antum begini, malah dia marah. Itu lebih baik kita nggak usah merinci dosa kita apa. Ya. Assalamualaikum Ustaz, apa saja kriteria pemuda yang dinaungi di hari kiamat? Apa yang dimaksud dengan naungan Allah ini? Iya. Ada dalam hadis Bukhari, Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dzil. Kata Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pertama kita membahas tentang 7 golongan ini. Yang pertama adalah imam adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, rajulun nasya fi ibadatillah, seorang yang dia tumbuh berkembang di atas ibadah kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbu mu'allaq fil masajid, seorang yang hatinya terus terikat dengan masjid. Yang keempat, rajulun da'atu imra'atun data jamalin wa nasabin, seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang cantik untuk berzina, dia katakan inni akhafullah, aku takut sama Allah. Jadi nih, ya termasuk pacaran. Jadi kalau ada perempuan didatengin laki-laki bilang aku suka sama kamu, lalu perempuan ini meninggalkan laki-laki tadi karena Allah, mudah-mudahan dia dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala karena meninggalkan perzinahan karena Allah. Begitu juga laki-laki meninggalkan perzinahan karena Allah, itu termasuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diantaranya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin,
seorang yang sedekah dengan sebuah sedekah, hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya dia bersedekah betul-betul menyembunyikan sedekahnya. Yang berikutnya di antara orang-orang yang mendapatkan naungan Allah di yaumul qiyamah adalah rajulun dzakarallah fi khaliyan, seorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, fa fadat ainah, air matanya berlinang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk salah satu orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan naungan Allah? Disebutkan oleh para ulama yang saya pahami, termasuk Syekh Robi memahaminya bahwasannya naungan di sini adalah di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika nanti di yaumul qiyamah orang didekatkan dengan matahari 1 mil, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang dipanaskan dengan matahari yang begitu dekat. 7 golongan ini tidak mendapatkan teriknya matahari ketika di padang mahsyar, karena mereka mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, apakah kita boleh bertanya tentang takwil mimpi? Apakah ini termasuk kesyirikan? Barakallahu fik. Allah yubarik fik. Takwil mimpi diperbolehkan. Karena mimpi dalam Islam itu ada 3. Pertama, mimpi yang boleh ditakwilkan. Ini mimpi berupa bagian daripada kenabian, berupa ilham daripada kenabian. Yang kedua, mimpi yang tidak boleh diceritakan, ditakwilkan. Ini mimpi yang menakutkan, mimpi dari syaitan. Yang ketiga, mimpi hadithun nafs. Hadithun nafs itu karena pikiran, sehingga terbawa mimpi. Ini pun nggak bisa ditafsirkan. Mimpi yang bisa ditafsirkan itu adalah mimpi yang keluar dari tidur orang-orang yang soleh, dengan tata cara soleh, dan sebelum tidurnya juga melakukan amalan-amalan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Bolehkah ditafsirkan? Boleh. Tetapi jangan dia meminta tafsir kepada orang-orang yang tidak mengerti tafsir. Bahaya. Di dalam sebuah kisah, ada seorang datang ke rumah Rasulullah SAW, minta kepada Aisyah, Aisyah ada Rasulullah SAW, dikatakan Rasulullah nggak ada. Lalu orang itu menceritakan tentang mimpinya, sehingga Aisyah radhiyallahu anha mentakwilkan, menafsirkan mimpinya. Setelah itu Rasulullah SAW pulang, Aisyah menceritakan tadi ada orang datang menceritakan mimpi begini-begini, lalu kutakwilkan mimpinya. Rasulullah mengatakan mimpi itu bagaikan orang berdiri dengan kaki 1. Kalau ditakwilkan dan ditafsirkan, maka seperti orang berdiri kaki 2. Artinya apa? Bisa jadi terjadi. Maka di situ Rasulullah SAW memberikan pelajaran bahwasannya jangan bermudah-mudahan menafsirkan dan jangan bermudah-mudahan menceritakan mimpi. Kalau memang mau menceritakan, ceritakan kepada seperti orang Nabi Yusuf, orang soleh, orang yang punya ilmu, yang betul-betul mengerti tentang mimpi. Karena mimpi itu menafsirkannya itu terkadang ada kaitannya dengan Quran, ada kaitan dengan hadis, ada kaitan dengan bahasa Arab, ada kaitan dengan itu. Ya, contoh ya, saya walaupun ini cuma sekedar contoh para ulama saja menafsirkan mimpi. Ketika kita naik kendaraan, mimpi memiliki kendaraan, para ulama mengartikan bahwasannya itu akan mendapatkan pasangan hidup. Karena pasangan hidup itu bagaikan kendaraan. Atau mimpi bertani. Mimpi bertani sebagian ulama menafsirkan itu adalah mendapatkan pasangan hidup. Karena Allah berfirman dalam Quran, nisa'ukum harsulakum. Istri kalian itu ladang kalian. Jadi kalau kita mimpi berladang, jadi kalau bujang-bujang mimpi berladang, ya, mau nikah berarti insya Allah bentar lagi. Tapi kalau sekarang dia mikir, mudah-mudahan mimpi berladang ntar malam. Itu hadithun nafs berarti namanya. Itu hadithun nafs. Ya. Bolehkah menafsirkan mimpi? Kesyirikankah? Tidak kesyirikan. Tapi jangan pergi ke orang yang salah. Jangan pergi ke orang yang salah. Dan setiap orang bisa jadi dia mimpi yang sama, tapi cerita dan tafsirnya bisa berbeda, tergantung keadaan orang. Maka itu para ulama mengatakan menafsirkan mimpi itu nggak bisa sembarangan. Menafsirkan mimpi nggak bisa sembarangan. Ada orang menafsirkan mimpi, ya, ketika dia apa? Ketika dia mandi tanpa busana, orang lain melihat. Oh, ditafsirkan sama orang yang nggak mengerti. Oh, berarti itu dia akan dipermalukan karena dia nggak pakai busana dilihat orang lain. Padahal kalau kita baca buku para ulama, dimaksud di situ adalah dia akan haji.
Dia akan haji. Kenapa? Haji itu orang buka bajunya, dia hanya boleh pakai baju-baju ihram. Lalu mandi itu artinya bersuci. Orang haji itu mensucikan dosanya. Lalu orang lain melihat, karena orang haji itu pasti dilihat sama orang lain. Maka itu penafsiran mimpi tidak bisa sembarangan. Jadi kalau ada mimpi yang bisa ditafsirkan, ada. Tapi tidak semua mimpi itu bisa ditafsirkan. Dan tidak semua orang bisa menafsirkan mimpi. Walaupun ada sekarang jual kamus mimpi. Iya. Bahkan buku ini buku sudah lama ini. Bukunya Muhammad bin Sirin, karangan tabi'in. Tabi'in mengarang sebuah buku namanya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Walaupun sanad sampai ke Ibnu Sirin diperselisihkan. Sebagian mengatakan ini bukan bukunya Ibnu Sirin. Buku versi bahasa Arab. Sekarang juga sudah ada versi bahasa Indonesianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana izin bertanya, kami penuntut ilmu kecil tentunya memiliki cita-cita untuk belajar ke Timur Tengah. Masya Allah, bagus. Harus seorang penuntut ilmu itu punya cita-cita belajar. Saya nasihatkan kepada saya dan kepada ikhwah. Kenapa sebagian ikhwah setelah 15 tahun ngaji, 10 tahun ngaji, udah futur. Udah kayaknya udah stuck, udah berhenti begitu saja belajar. Kenapa? Karena mereka tidak mau terus mendalami agama. Gak mau belajar bahasa Arab, gak mau belajar ilmu-ilmu yang dalam. Kalau dia sudah belajar bahasa Arab, punya ilmu-ilmu yang dalam, punya ilmu-ilmu alat, semakin dia belajar, semakin dia mendalami ilmu agama, semakin dia istiqomah insya Allah. Ini salah satu nasihat saya ya. Banyak teman-teman kita Masya Allah, tahun pertama, tahun 2, tahun ketiga, tahun pertama ngaji, duduk samping ustadz. Setahun duduk samping ustadz. Tahun kedua masuk soft kedua, di belakang dikit. Tahun ketiga di belakang lagi. Tahun keempat di luar. Tahun kelima udah nggak kelihatan. Ini banyak. Kenapa? Karena belajarnya tidak dia bertadarus. Apa itu? Bermetode. Jangan kita pernah katakan, oh aku dulu pernah menjadi anak pengajian. Kapan? Dulu. Sekarang anak nggak pengajian lagi. Jangan. Kita harus terus menjadi orang baik seumur hidup kita. Dan ini perjuangan ya ikhwah. Terus menjadi orang baik itu perjuangan. Jangan dikira santai-santai. Perjuangan. Memperjuangkan iman di dalam diri kita itu perjuangan. Fluktuatif naik turunnya iman itu perjuangan. Semua orang pasti mengalami itu. Jangan kita kira, oh ustadz enggak sama. Mau ustadz, mau sahabat, para sahabat saja merasakan. Tapi mereka, para sahabat, orang yang paling pandai membawa diri mereka untuk tetap di atas agama Allah. Nah, maka dari itu salah satu cara agar kita tetap istiqomah, belajar ilmu agama itu mendalam. Artinya mendalam, belajar bahasa Arab, sampai bisa baca kitab. Alhamdulillah. Kalau sudah bisa baca kitab kita, alhamdulillah. Kita nggak ikut-ikutan lagi, baca. Sumbernya kita tahu semuanya. Sumbernya kita tahu. Ya. Jadi di sini katanya, salah satu yang milik cita-cita untuk belajar ke Timur Tengah. Masya Allah. Salah satu yang banyak diminati para penuntut ilmu adalah Darul Hadis Yaman. Pertanyaan saya adalah, bisakah Ustadz sedikit menceritakan kepada kami pengalaman Ustadz bisa sampai belajar di sana? Waduh, kalau saya ceritakan bisa sampai maghrib ini. Karena menceritakan sesuatu yang sangat kita senangi. Belajar ilmu agama itu sesuatu yang sangat menyenangkan, itu saja. Boleh tanya kepada siapapun para ustadz. Belajar ilmu agama itu tempat yang paling menyenangkan. Walaupun kami belajar Darul Hadis Yaman, negeri Yaman itu negeri yang sangat sederhana. Negeri yang kalau kita tidur di Sakan itu tempat tinggal ya, di bawah masjid, di basement. Itu kalau kita tidur nggak ada alas kecuali selimut, dan di balik selimut itu kutu. Jadi kalau bangun dari situ kutu itu banyak, subhanallah. Tapi keindahan, kenikmatan belajar, karena memang negeri Yaman negeri yang sangat sederhana. Listrik aja nggak ada. Jadi jangankan kita disibukkan dengan HP, mau hubungin keluarga itu susah. Nggak ada hubungin keluarga. Tapi yang ingin saya tekankan di sini bahwasanya yakin belajar ilmu agama kalau kita karena Allah dan kita fokuskan, bayangkan dari mulai bangun tidur kita ingat Allah,
sampai kita tidur lagi kita ingat Allah. Yang kita baca Quran, yang kita baca hadis, wudu nggak pernah lepas, mainnya di masjid, ketemu orang-orang baik, nggak pernah mendengarkan maksiat, nggak pernah melihat maksiat, hati kita terjaga. Ini kenikmatan yang paling besar. Ya Allah alam ya. Maka saya nasihati pada ikhwah semua dan pada akhwat, tetap terus belajar ilmu agama, sabar. Belajar ilmu agama, dalami. Ikut majelis-majelis khusus. Kalau sekarang ini kajian kita kajian umum. Kita mengajak teman-teman kepada Islam, kepada taubat kepada Allah, kepada tauhid. Setelah pulang dari ini, apa yang kita inginkan? Cari majelis-majelis khusus. Cari mana halaqah baca Quran, ikuti. Mana halaqah bahasa Arab, ikuti. Mana halaqah belajar khusus, ikuti. Itu yang mengokohkan kita. Itu yang menyebabkan kita istiqomah insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita bersyukur kepada Allah. Allah telah mudahkan kita bertemu di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat wabah ini dari kita agar kita diselimuti dengan rasa aman. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kaum muslimin keamanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman kita. Kurang lebih mohon maaf. Kita juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid alumni ya. Jazakumullah khairan juga kepada para panitia penuntut ilmu Bogor. Juga ada sebuah titipan doa. Seorang akhwat thalabul ilmi, dia sudah lulus dari belajar ilmu agamanya. Sekarang dia di rumahnya ternyata dia sakit kanker darah. Sudah 4 hari ini dia tidak sadarkan diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia. Ya kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.